Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan kabar pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalankan puasanya. Dan para shaimin wal shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada kesempatan ini dalam acara Mutiara Ramadan kita akan sama-sama menggali sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini adalah orang yang merugi di bulan Ramadan. Tetapi sebelumnya mari kita sapa pemateri kita pada kesempatan ini bersama Al-Ustadz Zulfahmi Siregar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Nah, jadi apa kesibukan nih Ramadan ini Ustadz? Alhamdulillah kesibukan lumayan ya. Lumayan, ini yang penting bermanfaat untuk umat. Masya Allah. Lagi terutama di bulan Ramadan ini kita bagaimana kita berusaha setiap tarikan napas ini semuanya ibadah. Masya Allah, luar biasa. Semua ibadah dan aktivitas kita ini karena momentum Ramadan ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh setiap kita orang-orang beriman. Masya Gitu. Allah. Jadi Ustaz Rumah luar biasa di balik kesibukan Ustaz Zulfahmi, beliau menyempatkan untuk hadir berbagi ilmu bersama kita sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini. Kita akan berbicara tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Zulfahmi tadi, bahwasanya setiap aktivitasnya, setiap hembusan napasnya di bulan Ramadan ini digunakan, dimanfaatkan untuk mencari pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang langsung kita tanya orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, gimana nih Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa TVRI dimanapun saudara berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di sore hari menjelang berbuka ini kita semua masih dianugerahi Allah nikmat sehat, iman, Islam, juga kesempatan. Mudah-mudahan segala rutinitas kita, amaliyah kita di Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya karena masih panjang. Insyaallah hari 10 Ramadan kan. InsyaAllah ke depan masih ada sekitar 22 hari lagi insyaAllah. Dan kita bisa memanfaatkan momentum emas kesempatan ini untuk kita mencari pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama berselawat kepadanya dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dunia ini dan di padang mahsyar kelak kita juga diakui dan disyafaatkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI dimanapun saudaraku berada, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Mutiara Ramadan, siraman kolbu ya, Mutiara Ramadan ya. Mutiara Ramadan. Tema kita yang hari ini adalah
orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ya. Nah, itu ya tema kita ya. Baik. Berbicara tentang Ramadan tentunya adalah sesuatu hal bagi kita orang-orang beriman, bukan sesuatu yang hal lagi. Ramadan. Ya. Itu tidak asing lagi bagi kita. Man terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan seluas-luasnya kesempatan kita Ya. mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan guna untuk kita bagaimana kita bisa mengambil manfaat kesempatan yang Allah berikan selama Ramadan ini. Benar. Bagaimana keberkahan yang ada di dalamnya, ampunan Allah ada di dalamnya, pahala-pahala kita, amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah keutamaan yang banyak lagi yang terdapat di dalamnya. Nah, ini disajikan untuk orang-orang beriman. Terutama kita yang diberikan kesempatan hidup sehat di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini tentunya tidak semua orang-orang yang bisa bertemu Ramadan itu Ya. bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan bagaimana di Ramadan ini sebenarnya bisa kemudian mengampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bagaimana kemudian di dalam Ramadan itu dengan segala macam amaliyah-amaliyah yang ada di dalamnya, salat tarawihnya, tidak hanya sekedar puasanya, semua itu bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik ketika Ramadan itu nanti berlalu. Tapi hadirin para pemirsa TVRI, bahwa tidak semua kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Ada orang-orang yang beruntung berhasil sukses, tapi ada juga orang-orang yang hanya sekedar lewat saja begitu Ramadan ini. Artinya rugi. Orang dikategorikan Orang-orang merugi, ya, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama itu adalah kalau kita membaca sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah, ya, dia berkata bahwasanya rogiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa ansalakha qabala ayyufarolah. Ada orang bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kemudian ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi perhatian kita, orang-orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan. Oh, kok bisa? Kenapa belum diampuni? Pasti ada sebabnya. Ya kan? Bertemu Ramadan tetapi sayang, seribu sayang, dia tidak mendapatkan ampunan Allah, padahal Allah tawarkan tuh. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berharap betul kepada Allah dan melakukan semua puasa itu karena mengharap ridha Allah dan karena iman kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan Allah dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, jadi orang yang kemudian melalui Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka ini merugi. Atau ini ada ciri-cirinya, Ustaz? Iya. Ya, orang-orang yang merugi seperti apa yang dimaksudnya? Orang-orang yang merugi ini biasanya ditandai pertama ketika Ramadan ini masuk, ya dianggap bulan ini bulan biasa-biasa saja. Tidak Ya, bulan-bulan gembira santai. ya, Ustaz, Jadi ya? tidak ada sesuatu yang membuat dia ada giroh, semangat untuk meningkatkan amal-amal ibadah, tentu amal soleh kita di Ramadan ini kan. Jadi ya menganggap biasa-biasa saja. Biasa saja. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini ya itu salah satu kriterianya. Ada lagi orang yang ketika Ramadan ini datang meningkat rutinitas amaliyahnya. Tapi sayang ketika Ramadan berlalu Ngulang lagi. ya Atau gimana? tidak ada berlanjut, tidak berlanjut. Artinya tidak berlanjut amaliyah yang dia lakukan. Ketika Ramadan datang bagaimana sholat malam, sholat tarawihnya rajin. Iya, iya.
tadarus Al-Qur'annya rajin, bahkan sehari dia bisa hatamkan 2-3 juz biasa gitu ya. Kemudian bagaimana juga dia i'tikafnya di masjid, pokoknya meningkat lah itu. Jadi sholat 5 waktunya tepat waktu di masjid selama Ramadan. Selama Ramadan Jadi ibaratnya musiman, jadi amal-amalnya musiman ini. mendadak religius. Mendadak religius dia. Jadi itu masuk juga ciri-ciri orang merugi. Tapi ketika Ramadannya berlalu, nah sudah. Jadi mulai malas-malasan lagi. Baik Ustaz, nanti akan kita kaji lebih dalam Ustaz. Jadi Boleh. yang pertama tadi yang dikatakan oleh Ustaz Zulfahmi, bagaimana ketika dia menyambut Ramadan ya biasa saja yang selanjutnya mendadak religius tanpa ada keberlanjutan. Dan ini akan kita dalami apakah pemirsa di rumah dikategorikan kepada 2 orang seperti ini atau tidak, akan kita tanyakan nanti kepada Ustaz Zulfahmi, tapi setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.